Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari Sinquefield Cup 2023 yang merupakan seri pamungkas dari Grand Chess Tour 2023. Yang berpeluang besar untuk menjuarai Grand Chess Tour tahun ini adalah Fabiano Caruana. Kedua adalah MVL kawan. Hitung-hitungannya begini. Kalau Caruana mendapatkan posisi yang bagus di Sinquefield Cup ini, maka dia menjadi juara. MVL bisa menjadi juara Grand Chess Tour jika Caruana berada di posisi terakhir Sinquefield Cup kawan dan MVL menjuarai Sinquefield Cup ini. Maka MVL bisa menjadi juara Grand Chess Tour. Tapi tentu saja peluang 90% sudah di tangan Fabiano Caruana. Dan Sinquefield Cup ini sudah memasuki atau memainkan babak kelimanya kawan. Dan sudah dapat dipastikan Jan-Christophe Ruda ini mengundurkan diri kawan dari turnamen ini. Hanya ada 9 pemain, artinya hanya memainkan 8 babak saja. Sudah 5 game yang sudah dimainkan. Sementara di game kelima ini kita dapati permainan menang kalah lagi dari permainan Levon Aronian versus Alireza Firoza dalam permainan endgame benteng versus benteng kawan. Partai yang lain berakhir miss. Kemarin ada yang request permainannya MVL, remis lagi kawan. Saya rasa kawan-kawan yang lain juga kurang tertarik untuk melihat permainan remis dari MVL ini. Jadi kita akan otak-atik permainan Levon Aronian versus Alireza Firoza pada game kelima saja. Langsung saja, oh ya, mungkin kawan-kawan ini ada yang bertanya atau protes, kenapa admin ini selalu memberikan clue atau info di depan sebelum game dimulai. Mungkin sebagian kawan-kawan nanti tidak penasaran lagi apa yang menjadi permainan mereka berdua. Seperti bola, kalau di channel-channel bola kan tentu judulnya ada skornya kawan, 1-0, 3-0, 2-1 dan seterusnya. Kalau saya balik informasinya ada di belakang, itu agak sedikit aneh. Ya mungkin sebagian kawan-kawan yang ada protes, bikin gak penasaran lagi karena sudah tahu siapa yang menang, yang kalah. Tapi fokuslah pada gamenya kawan, bukan masalah menang kalahnya. Fokuslah pada ide-ide permainannya untuk menambah referensi ataupun menambah ide-ide yang bisa kita pelajari dari Grandmaster yang kita ulas, kita otak-atik. Oke, langsung saja. Levon pion D4 kawan, Alireza kuda F6, pion C4, pion E6, kuda C3, gajah B4, Nimzo Indian Defense. Kuda F3, variasi 3 kuda dari Nimzo Indian Defense atau yang lebih dikenal juga dengan variasi Kasparov kuda F3 ini kawan. Tentu variasi yang ada di Nimzo Indian ini banyak sekali kawan, banyak sekali. Jadi kita akan fokus saja, nanti saya akan berikan 2 alternatif atau 2 cabang variasi dari kuda F3 ini. Kelanjutannya mungkin sampai 7 langkah berikutnya seperti apa settingannya, bisa nanti jadi bahan referensi kalian, bisa kalian hafal. Kalau kalian hafal nanti ya. Oke lanjut, variasi Kasparov kawan, kuda F3. Nah di sini pilihan utamanya adalah pion B6, pion C5, rokade langsung bisa diambil oleh hitam. Alireza memilih dengan pilihan utama kawan dengan pion B6. Saya akan tunjukkan beberapa langkah berikutnya dari cabang variasi pion C5 ini kawan. Pilihan nomor 2, pilihan nomor 3-nya adalah rokade. Nanti juga akan saya tunjukkan langkah-langkahnya seperti apa, settingannya seperti apa. Kebanyakan pion G3 akan dipilih oleh putih berencana via Cento. Nah, kalian bisa melanjutkan dengan langkah pion C pukul pion D4. Andai saja pada posisi ini kalian langsung menerima tantangan pion hitam C5 kawan, gajakan sikat kuda dan kalian akan mempunyai pion yang bertumpuk super double di sini kawan. 3 pion bertumpuk di lajur C. Kebanyakan setelah pion C5 tadi kawan, pion G3 akan dimainkan oleh putih, kemudian pion C pukul pion D4, kuda ambil balik, hitam rokade, gajah G2, pion D5 untuk blokade diagonal terang ini menantang pertukaran pion pusat. Kebanyakan diterima juga kawan dengan pion C pukul pion D5, kuda ambil balik pressure kuda yang di sini. Kalian bisa amankan kuda dengan menteri keluar, juga untuk tekan gajah di sini. Ataupun nanti sikat kuda mendapatkan gajah, kalian bisa keluarkan kuda ke peta C6. Nah, pertukaran kuda pukul kuda C6, ambil balik oleh pion. Sekarang kalian bisa rokade, gajah diperkuat dengan menteri keluar ke peta A5. Tekan kuda di sini backup dengan gajah D2. Kalian bertukar dengan gajah sikat kuda C3. Ambil balik menggunakan pion jika tidak ingin terjadi pertukaran sekali lagi. Itulah settingan untuk pion C5 kawan. Nah, settingan untuk rokade di sini kebanyakan gajah ini dikeluarkan ke peta G5 kawan. Sedikit berbeda. Nah, kalian bisa bermain dengan pion D6 di sini, pion H6
atau yang paling banyak memilih dengan tetap memainkan pion C5, kalian backup dengan pion E3 sekaligus buka akses bagi gajah terang keluar, pion C pukul pion D4, ambil balik dengan pion E, kalian counter lagi dengan pion D5, ada benteng C1, pion H6 gajah mundur, nah kuda berkembang ke C6, pion A3, gajah mundur ke petak E7. Itu settingan untuk varian rokade kawan. Apakah kalian sudah hafal? Kalau tidak hafal, silakan putar bolak-balik nanti 5 kali 10 kali video ini di tahap pembukaan. Cukup itu saja varian yang admin tunjukkan kawan. Kita sekarang fokus ke gamenya seperti apa. Pion B6. Nah, di sini masih kawan pilihan utamanya adalah gajah G5 atau memainkan pion E3 saja, perkuat posisi pion pusat, memilih menteri keluar ke petak B3 serang gajah. Ada pion A5, perkuat posisi gajah dan mendapatkan ruang sisi menteri dengan pion. Baru sekarang pion G3 berencana via Gento, gajah B7, gajah G2, pion D6. Dengan memainkan pion D6 ini kawan, untuk mengimbangi juga baris ke-6 yang sementara ini dikuasai oleh putih kawan dengan 2 pionnya. Tapi coba lihat, putih ini akan kesulitan memainkan pion E4-nya karena ada kuda, ada gajah di diagonal terang. Dan juga memainkan pion D6 ini kosongkan ruang bagi pengembangan kuda ke petak D7 tanpa ke petak C6, tanpa harus memblokade akses diagonal gajah terangnya sendiri. Rokade Levon, pengembangan kuda B ke D7. Nah, di sini kawan, langsung mengembangkan kuda B ke D7 ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di game-game terdahulu. Kebanyakan opsinya adalah langsung sikat kuda C3, pertukaran dengan gajah kawan, ambil balik oleh menteri, baru pengembangan kuda B ke D7. Putih masih kesulitan memainkan pion pusatnya E4 untuk mendapatkan kontrol penuh di petak pusat kawan. Tapi memilih langsung pengembangan kuda B ke D7, menteri mundur ke C2 kawan. Apakah untuk dukungan pion? Mungkin diikuti benteng keluar ke petak E1. Tapi coba lihat di sini juga kuda dalam pressure kawan. Kalau nanti langsung memainkan pion E4, tentu gajah sikat kuda terlebih dahulu, petak E4 akan lemah. Rokade Alireza, benteng D1 ternyata, menteri ke E7, pion B3, perkuat rantai pionnya kawan, dan juga kosongkan ruang bagi sniper di diagonal gelap panjang. Alireza mulai dobrak petak pusat dengan pion C5, tantangan ditolak dengan gajah B2, ditantang lagi dengan pion D5, kali ini diterima dengan pion C pukul pion D5. Tidak langsung diambil balik, gajah sikat kuda C3 terlebih dahulu, nah pion dilepas di petak D6. Untuk defleksikan posisi menteri, nanti mungkin persiapan di sini discover, menteri ambil pion di sini kawan, mungkin menantang pertukaran menteri, nanti gajah diambil dengan menteri menantang pertukaran, permainan dirasa level juga kawan. Langsung menteri ambil pion D6, terlebih dahulu menteri ambil gajah C3. Tidak di sini seperti yang saya jelaskan tadi kawan, ya pertukaran menteri akan terjadi. Permainan dirasa cukup seimbang dengan komposisi yang sedikit berbeda. Putih mempunyai kekuatan sepasang gajah, hitam sepasang kuda, ditemani gajah terang. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Memilih menteri ambil gajah C3 langsung, menteri mundur ke E7 untuk menghindari discover, pion D pukul pion C5, kuda ambil balik pion C5, ada kuda ke pusat ke E5, membuka tantangan pertukaran gajah terang diterima ambil balik oleh raja. Menteri bergeser ke B7 skak, blokade oleh menteri menantang pertukaran, ada kuda F ke E4, blokade tantangan kawan, dan di sini dijawab dengan langkah gajah D4. Siap sikat kuda agar struktur pionnya akan rusak kawan, atau yang masih bisa diambil menggunakan kuda, dan jika terjadi pertukaran menteri ya masih bisa diambil balik oleh kuda, masih aman menteri yang ada di petak B7. Di sini keluarkan benteng F ke D8 ke pusat, salah satu opsi terkuat dari Stockfish, ataupun benteng A B8 untuk menemani menteri di lajur B kawan. Karena indikasinya yang di sini kawan, kalau discover ini ya menteri juga rentan kena serangan dari menteri putih, perlu backup lebih. Salah satu opsinya benteng A B8. Tapi perkuat posisi kuda dengan pion F5. Nah, di sini bisa dimanfaatkan gajah sikat kuda kawan. Tapi memilih dengan langkah kuda ke C4. Kalau di sini ambil balik oleh kuda, ambil balik oleh menteri, menteri ambil balik oleh kuda, dan kalian bisa mendapatkan pion kawan. Kuda ke D7, garbu benteng, garbu pion, untung pion. Sumpama di sini tadi kawan, kalian melanjutkan pion yang ambil gajah di petak C5,
kalian bisa melanjutkan tusuk menteri dengan benteng. Benteng sudah bisa menempati baris ke-7. Tapi Levon memilih dengan langkah kudanya ke petak C4. Ada pion A4 menantang pertukaran, ditolak dengan pion B4, usir kuda-kuda mundur ke D7. Itulah kenapa tadi dia memainkan pion F5, kawan. Yang ditakutkan tadi ternyata adalah pion B4, ancam kuda, usir kuda. Di sini raja bergeser mundur ke G1 untuk menghindari diagonal ini, kawan, agar menteri ini leluasa bergerak tanpa lagi terbuka diagonal terang dengan adanya discover dari kuda nanti. Nah, di sini pilihan terkuatnya adalah benteng A ke C8 atau benteng F ke C8, kawan. Bermain di lajur C yang terbuka penuh. Tapi memilih dengan langkah kuda F6, melepaskan penjagaan pada pion bisa diambil oleh kuda, memenangkan materi di sisi menteri. Tapi Levon tidak ambil, kawan, memilih pertukaran gajah sikat kuda F6, ambil balik oleh benteng. Harapannya diambil menggunakan kuda dan menteri jatuh. Dan juga jika diambil menggunakan pion G, tentu struktur rusak, kawan. Terbaik ambil balik dengan benteng, kemudian menteri bergeser ke E3, serang pion yang di sini. Benteng C8, kawan, di sini. Nah, menteri bisa langsung ambil pion B6 sekarang. Tapi memilih dengan langkah benteng C1, pion B5, kuda ke pusat ke E5, membuka tantangan pertukaran benteng. Di sini benteng F turun ke F8, yang terkuat juga langsung menerima pertukaran langsung, tapi memilih backup untuk menguasai lajur C nanti. Pion F3, kuda mundur ke F6, didahului Levon pertukaran benteng, ambil balik menggunakan menteri, kawan. Nah, ada benteng C1. Di sini kuda D5, jawaban dari Alireza Firoza. Sama-sama menantang pertukaran menteri, ancam menteri masing-masing. Salah satu opsi juga menteri ini bergeser ke petak D8, tapi memilih pertukaran menteri diladeni oleh Levon. Kemudian benteng tidak melanjutkan baku hantam, kawan, memilih pertahankan untuk menyerang pion. Mundur ke petak C5, ada benteng B8, kemudian kuda ke C6 ancam benteng. Benteng naik ke petak B6, diikuti kuda ke D4 serang pion yang sulit di backup lagi. Pion A3 untuk mencegah pion ini didorong dan berkoneksi dengan saudara yang lain, kawan. Nah, di sini pilihan terkuat, raja ini bergerak ke petak F2 untuk serang kuda. Kuda mungkin akan ke petak D5 serang pion yang di sini. Di sini kalian bisa backup kuda C2 terlebih dahulu untuk ambil pion yang di sini, perkuat posisi pion di sini. Nanti bisa terlebih dahulu dengan pion ini untuk usir kuda, kawan, agar tidak menjaga pion. Kalian bisa ambil pion yang di sini nanti. Tapi memilih dengan langsung kuda ambil pion B5, kawan. Kuda D5 menyerang pion yang di sini, kawan. Nah, sekarang kuda caplok pion A3. Benteng ambil pion B4, kita sudah berada di langkah ke-36. Tinggal 4 langkah lagi, ada tambahan kontrol waktu, di mana tadi di langkah ke-25, kawan, Alireza hanya bermain dengan 2 menit saja. Akhirnya dia membuat langkah yang terbilang ngeblitz, kawan, untuk mempercepat posisi langkahnya untuk mendapatkan tambahan kontrol waktu di langkah ke-40. Kuda C2 ancam benteng, benteng bergeser ancam pion, pion A3, pion G5 mulai dorong dari Alireza Firoza mendapatkan ruang sisi raja. Raja naik ke petak F2, ada pion H5, penguasaan sudah full di sini, kawan, di baris kelima dari pion-pion hitam. Benteng B5, kawan, dari Alireza Firoza ada benteng C4 ancam kuda. Kuda B4 menantang pertukaran, diterima, ambil balik menggunakan pion. Benteng siap meluncur ke baris belakang dan siap dorong pion, kawan. Di sini raja naik ke F7. Raja putih juga naik ke E3. Dalam posisi permain dibilang imbang, kawan, di sini walaupun terbilang putih unggul 1 pion. Ingat, permainan endgame benteng dengan keunggulan 1 pion masih bisa memaksa permainan berakhir miss. Kita lihat saja seperti apa nanti. Pion G4 merupakan opsi yang kuat menurut Stockfish, kawan. Baku hantam di sini memilih dengan benteng C3 skak. Raja naik ke petak D4, benteng C2 ancam pion. Raja mundur backup pion, kawan. Ada benteng B2 kawal pion lewat belakang. Benteng B7 skak. Raja naik ke petak F6. Nah, di sini benteng B8 terlebih dahulu, langsung dorong pion B5. Di sini pion E5 jawaban terkuat, kawan. Memilih raja bergerak ke E5. Pion B6. Raja ke D6, dekati pion, dekati benteng, bukan langkah terkuat. Pion H4 menurut Stockfish yang terkuat atau pion G4. Raja ke D6,
benteng naik ke B8, raja ke C6 dekati pion, dapat dipastikan pion di sini jatuh. Nah, posisi raja nanti berada di sisi kiri, putih akan lebih cepat untuk menghancurkan pion-pion hitam di sisi kanan dengan raja kawan. Pion B7, pion G4, raja ke E3, pion G pukul pion F3, raja yang ambil balik pion F3, benteng B6 kawan. Di sini raja mulai naik ke peta F4, benteng B4 skak, raja ke G5, diikuti dengan langkah benteng E4 serang pion untuk meloloskan satu pion di lajur E. Benteng C8 skak, siap promosi, mau tidak mau raja ambil pion B7. Nah, sekarang benteng turun ke peta C2, backup pion dan cut off pergerakan raja hitam, tidak bisa bergeser ke kanan kawan. Tinggal raja menghancurkan pion-pion hitam dan ada pion yang bisa lolos nanti. Pion H4, pion G pukul pion H4, benteng G4 skak, raja ke F6. Nah, di sini langsung ambil pion, ini merupakan keputusan yang logis kawan. Nanti diikuti raja putih ambil pion E6. Kalian mungkin ambil pion yang di sini. Apakah masih bisa berakhir remis kawan? Dengan komposisi seperti ini kawan, unggul satu pion. Sementara raja hitam juga posisinya ter-cut off oleh benteng. Ya, terlihat masih bisa remis kalau tidak menemukan langkah terbaik putih. Kita kembali ke langkah aslinya. Tapi memilih dengan benteng G2, pion H3, pion F4, benteng C4, lepaskan pion E2 kawan, benteng ambil pion E2, benteng ambil pion F4. Nah, di sini pion E5. Benteng bergeser tetap untuk menghalangi raja hitam kawan agar tidak bisa bergeser. Benteng E3 serang pion, pion H5, pion E4. Kenapa tidak hancurkan saja pion di sini kawan? Ya, masalahnya masih ada raja kawan yang masih bisa kawal. Tetap raja masih terlalu jauh terhadap pionnya. Tetap di sini putih masih bisa menang. Pion E4, raja G5, raja hitam B6 masih belum mau ambil pion di sini karena pion di sini juga akan jatuh. Dan posisi benteng sangat bagus untuk membatasi pergerakan raja. Pion masih bisa dikawal oleh raja ataupun juga nanti blokade lajur G agar tidak ada ancaman skak-skak kawan saat pion ini nanti melaju ke depan. Memilih raja bergerak ke B6, pion H4, raja B5, benteng naik ke C8, tetap tidak memberikan jalan bagi raja kawan. Benteng E1, pion H6, dan di sini Alireza menyerah di langkah ke-67. Sudah tidak bisa lagi kawan, kalaupun ada skak di sini, ya simpel raja bergeser ke H5 saja. Sudah ada pion, di sini tak ada skak lagi. Pion ini pun melenggang, bisa promosi dengan kawalan benteng di baris ke-8. Sudah tak ada obatnya. Oke, itulah kawan permainan Levon Aronan versus Alireza Firoza pada game kelima. Dengan kemenangan ini, Levon mencoba mengejar Wesley Zhou. Yang tak habis pikir ini Alireza kawan. 1 tahun ini performanya turun kawan. Tidak seperti sebelum dia main di kandidat. Sebelum main di kandidat, dia satu-satunya pemain termuda yang bisa menembus Elo 2800. Tapi setelah penampilan di kandidat kurang bagus kawan, padahal ekspektasi saat itu Alireza bisa memenangkan kandidat, tapi tidak bisa berbuat banyak di kandidat. Akhirnya Ian Nepo dan Ding Liren lah yang bertarung di kejuaraan dunia 2023 bulan April yang lalu. Oke, semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian dengan ide-ide Nimzo Indian yang admin tadi tunjukkan, cabang variasi Kasparov kuda F3. Sekali lagi kalau kalian tadi belum hafal, bisa putar ulang untuk menghafalkan langkah-langkah cabang variasi dari kuda F3 itu. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.